lembar balik, pulpen, dan buku tulis. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Bidin Wiwin. Saya bertugas pada pagi hari ini. Di sini nanti saya yang akan memberikan pelayanan kepada Bapak dan Ibu ya. Sebelumnya ruangan sudah tertutup rapat ya, pintu sudah tertutup dan privasi Ibu dan Bapak sudah terjaga. Saya sudah melakukan cuci tangan. Gimana? Apakah sudah siap Bapak dan Ibu? Baik, jika sudah saya tanya dulu ya. Namanya siapa Bapak? Bapak Susanto. Umurnya 22 tahun. Ibunya Ibu Mardiana, umurnya 21 tahun. Alamat tinggalnya di Setu ya. Pendidikan terakhir apa Bu? Maaf Bu. SMA. Kalau Bapak SMA juga. Tinggalnya di Setu ya. Kemudian pekerjaan Bapak apa? Karyawan swasta dan ibunya ibu rumah tangga ya. Untuk ini apa yang dikeluhkan Pak? Oh, ingin konsultasi tentang rencana mempunyai anak menjadi kesiapan menjadi orang tua ya. Terus ini udah nikahnya selama 2 bulan. Kemudian di sini nanti saya akan memberikan konseling tentang persiapan menjadi orang tua kepada Bapak dan Ibu. Sebelumnya apakah Bapak dan Ibu setuju dan berkenan? Ya, baik, jika berkenan saya jelaskan ya. Sebelumnya di sini ada lembar balik. Sebelumnya Bapak dan Ibu sudah tahu belum bagaimana pentingnya persiapan menjadi orang tua? Belum. Jika belum saya jelaskan, yaitu pentingnya agar mampu membantu anak-anaknya menjadi masa tumbuh dan kembang dengan baik, benar dan menyenangkan. Kemudian apa aja sih persiapannya? Yang pertama, persiapan fisik. Perencanaan keluarga. Apa sih perencanaan keluarga itu? Yaitu usia pernikahannya rentan 20-30 tahun, membina hubungan antar pasangan dengan baik dan keluarga lain dengan baik, kelompok sosial dengan baik. Terus merencanakan kelahiran anak pertama. Kapan mau hamilnya? Terus mengatur jarak kehamilan antara anak pertama dan anak kedua itu minimal 2 tahun jarak kehamilannya. Kemudian nggak boleh ngelahirin lagi di atas 35 tahun, itu sudah resiko di atas 35 tahun. Merawat dan mengasuh anak dengan memenuhi kebutuhan dasar anak, yaitu kasih sayang, pendidikan, atau asah, asih, dan asuh. Kemudian yang kedua, persiapan kehamilan. Apa aja sih persiapan kehamilan itu Bu? Persiapan gizi yang pertama. Persiapan fisik. Fisik kita itu apa? Status gizi kita, pemeriksaan darah, pemeriksaan urin. Biasanya kalau misalnya hamil itu ANC terpadu atau pemeriksaan kehamilan lengkap di puskesmas terdekat, dan pemeriksaan lain yang diperlukan itu biasanya nanti di puskesmas. Kemudian yang kedua, persiapan psikologis, persiapan gizi. Gimana sih gizi seorang ibu hamil itu, apa aja yang harus dikonsumsi? Yang pertama, asam folat, kebutuhan protein, karbohidrat, mineral, vitamin, dan lain sebagainya harus tercukupi. Minimal minum air putih 8 gelas sehari, makan buah, makan sayur, proteinnya harus lengkap dari hewani, dari nabati. Batasin nih kalau lagi hamil, yang garam-garamnya, yang gula-gulanya, biar enggak nanti kalau hamil, kalau misalnya sering makan asin takutnya nanti jadi tensinya tinggi. Kalau kebanyakan makan manis atau gula jadi penyakit diabetes, dan lemak atau minyak takutnya jadi kolesterol. Terus sebelum nikah kan udah pernah imunisasi nih, imunisasi tetanus.
Nah itu juga harus, paling enggak kita harus lengkapi dulu nih imunisasi TT-nya gitu. Terus kesehatan organ reproduksi, bagaimana sih kita menjaga kesehatannya, kebersihannya seperti apa, apakah kita udah benar belum nih merawat organ reproduksinya. Terus kesehatan mental itu nomor 1 Bu, karena kalau misalnya kita hamil, mental kita nggak sehat, nanti yang ada kitanya stres, bayi yang di dalam kandungan juga ikut stres, nanti anaknya lahir, tumbuh dan kembangnya jadi orang yang kurang kurang apa namanya Bu, jadi gampang marah, gampang emosi, bisa cemas anaknya nanti kalau sudah besar, jadi gampang murung anaknya. Terus untuk persiapan menjadi orang tua yang keempat itu apa? Persiapan finansial. Persiapan psikologis dulu Bu yang ketiga, yaitu diskusikan perubahan dan tantangan hidup yang akan dialami kalau jadi orang tua tuh kayak apa sih, kayak gimana sih. Jadi kita harus siap, jangan sampai ntar misalnya kita udah jadi orang tua, mohon maaf, nanti anaknya seperti ini atau nakal, kita nggak siap, itu gimana? Kita harus siap cara merawatnya yang baik dan benar, pola asuhnya harus kita asuh dengan benar. Kemudian persiapan finansial, kita harus butuh dana Bapak dan Ibu. Suatu saat jika kita ada keperluan mendadak, kita mempunyai dana agar kita tidak kerepotan. Nanti kalau misalnya anaknya kita mau sekolah, ada bayaran ini, ketika kita tidak punya uang, kalau kita mempunyai finansial yang cukup, persiapan finansial yang cukup, insya Allah semuanya terpenuhi, sehingga kita tidak bingung gitu ya. Kemudian persiapan laktasi, kalau seorang ibu nanti melahirkan otomatis menyusui. Nah itu yang harus kita persiapkan. Seorang ibu menyusui itu nggak boleh stres, makan makanannya harus bergizi, terus kebutuhan istirahatnya harus cukup, terus bagaimana cara menyusuinya itu harus baik, harus benar. Kalau nanti kita salah dalam posisi menyusui, kita salah dalam teknik menyusuinya gimana, nanti bisa menyebabkan yang puting lecet, terus payudaranya bengkak kalau kita nggak sering susuin. Perawatan payudaranya juga harus penting pada saat proses laktasi atau menyusui, karena itu sangat mendukung ya Bapak dan Ibu. Terus kita harus memberikan paling nggak ASI eksklusif itu 2 tahun 6 bulan. ASI eksklusif aja tanpa makanan atau makanan pendamping ASI, cukup ASI saja, dan selanjutnya bisa diberikan makanan pendamping ASI gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak Pak? Bu, belum ya? Terus gimana sih? Kan ini bapak dan ibunya masih hamil anak pertama, jadi masih aman ya Mas? Maksudnya masih belum ada, kalau misalnya nanti bapak dan ibunya ini hamil kedua, terus kita harus apa sama anak yang pertama ya? Kita harus kasih tahu bahwa dia mau punya saudara kandung, kita kasih tahu kalau kita sedang hamil anak kedua atau adiknya. Terus kita harus selalu membawa anak pertama kita, ketika kita periksa anak pertama harus diajak biar dia tahu perkembangan adiknya di dalam perut ibunya, di dalam kandungan ibunya tuh harus tahu, biar dia merasakan juga, oh ini adikku, nanti dia lahir juga, biar tidak ada rasa iri dan dengki gitu. Terus nanti kita juga harus bisa menyesuaikan antara anak pertama dan anak kedua, itu kita harus membagi waktunya biar seimbang. Jangan mentang-mentang anaknya yang satu udah besar, yang satu masih baru lahir, kita lebih sayang ke anak yang kedua. Nggak boleh seperti itu, nanti akan ada kecemburuan sosial seperti itu. Jadi yang pertama itu kita harus mempersiapkan dari sejak hamil. Terus psikologisnya seperti apa, kemudian finansialnya seperti apa, persiapan menyusui atau laktasinya seperti apa, dan persiapan nanti jika ada hamil kedua. Untuk anak pertama, persiapan saudara kandungnya, takutnya ada kecemburuan sosial atau sibling rivalry gitu.
dan jangan melahirkan di atas 35 tahun. Seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan Bapak dan Ibu? Baik, jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan dan sepertinya cukup atas apa yang saya sampaikan, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuci tangan, dokumentasikan.